dalam saksi perjalanan yang menceritakan tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalimat pertama sudah mengatakan, ketika Yesus Kristus mulai menyampaikan kebenaran yang mendalam. Umurnya sekitar 30 tahun. Secara manusiawi, dia dianggap sebagai anak Yusuf. Kemudian, silsilah itu disusun terus-menerus. Jumlah generasinya tidak diketahui berapa banyak, yaitu mulai dari Yesus hingga Adam. Seluruh silsilah Kristus telah diungkapkan. Maka kita mengerti mengapa di sini Yesus Kristus disebut begitu. Ketika Yesus mulai menyampaikan kebenaran yang mendalam, umurnya sekitar 30 tahun. Secara manusiawi, mengapa dilihat dari sudut pandang manusia? Dilihat dari sudut pandang manusia. Dia adalah keturunan manusia. Dia adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. Tetapi dari sudut pandang Allah. Apakah Yesus hanya anak Yusuf saja? Ataukah dia adalah anak Allah? Dia adalah anak Allah. Dilihat dari sudut pandang manusia. Yesus punya kerangka dan daging yang hampir sama dengan manusia lain. Penampilannya tidak jauh berbeda dari orang lain. Sehingga terkesan sebagai anak manusia. Itu dari sudut pandang manusia. Namun, dari sudut pandang Allah, Allah melihat bahwa tubuh Yesus adalah milik manusia, tetapi rohnya adalah roh anak Allah. Maka, dari sudut pandang Allah, karena roh Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Diciptakan melalui Roh Kudus. Roh itu lahir sebagai roh. Oleh karena itu, Yesus adalah anak Allah. Roh dalam Yesus, Sang Anak, telah ada sebelum segalanya. Telah ada sejak awal penciptaan. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Kristus yang kekal sudah bersama Allah sejak awal. Malam ini, saat kita bernyanyi, kita menyanyikan 3 perumpamaan dalam alunan lagu yang berbeda. Semakin lama menyanyi, semakin bergembira. Berpikir, bibit jenis tertentu jatuh di tanah yang subur. Bibit lain jatuh di tepi jalan. Bibit lain jatuh di tanah berbatu. Maka, tanah itu adalah hati manusia. Singkatnya, itulah Yesus Kristus. Injil adalah Yesus. Lalu kita membahas sebuah misteri. Bibit seperti apa? Dan tanah seperti apa yang dapat menghasilkan buah yang lebat? Mari kita tanya saudari Zhao Fen. Ada 2 jenis tanah, yaitu, ada 2 jenis manusia. Tanah itu adalah hati manusia. Saudari Zhao Huan, ada 2 orang. Salah satunya adalah saudari Zhao Hun. Dan yang satunya lagi, misalnya, sebut saja saudari Ahua. Bandingkan dengan saudari Zhao Hun, siapa yang dapat menghasilkan buah, ya? Di dalam jiwa saudari Zhao Hun, setelah percaya kepada Yesus, hatinya hanya berisi Yesus. Selain Yesus, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Sedangkan saudari Ahua, meskipun memiliki Yesus, hatinya memang khusus untuk Yesus. Tapi juga dipenuhi dengan anak-anak, pekerjaan, dan juga uang. Bahkan ada hutang juga. Dipenuhi dengan segala hal seperti itu. Ya, bahkan menikah juga. Jadi, dari kedua kondisi ini, siapa di antara mereka yang hatinya merupakan tanah yang subur? Saudari Zhao Hun adalah tanah yang subur. Jawaban yang benar. Karena dalam diri saudari Zhao Hun hanya ada Yesus. Hatinya hanya terisi dengan Yesus. Sedangkan saudari Ahwa terisi dengan Yesus namun juga dengan banyak hal yang tidak teratur. Akhirnya, apakah saudari Zhao Hun yang dapat memiliki kehidupan Yesus? Atau saudari Ahwa yang bisa memiliki kehidupan Yesus? Selamat datang bagi yang memiliki Yesus. Amin. Itu benar. Begitulah. Kita katakan bahwa percaya kepada Yesus berarti hati terisi dengan Yesus. Sehingga secara alami, kehidupan pun semakin menyerupai Yesus. Itulah ketiga perumpamaan. Itu seperti benih jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik. Hanya bisa dikatakan Roh Kristus masuk ke dalam hati seseorang. Maka hati orang itu adalah tanah yang baik. Hanya bisa dikatakan orang itu sangat mencintai di dalam hatinya. Selain Tuhan, tidak ada yang lain. Maka ia akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Buah 100 kali lipat hanya bisa dikatakan sebagai kualitas kehidupan dalam jiwa orang itu. 100% kehidupan seperti Kristus. Jika tidak berbuah, hanya bisa dikatakan orang itu. Tanah hatinya ada duri dan rumput liar. Banyak duri dan rumput liar tumbuh di dalamnya. Dan benih juga tertanam. Di dalamnya benih itu tidak tumbuh besar. Duri dan rumput liar telah memenuhi semua tempat. Maka benih itu tidak tumbuh besar dan tidak berbuah. Hanya bisa dikatakan hati orang itu penuh dengan hal-hal lain terlalu banyak. Jadi hari ini kita berbicara tentang Injil. Menyebarkan Injil adalah menyebarkan Yesus. Supaya orang memuat Yesus di dalam hati. Maka jika hati memuat Yesus, dia memiliki kehidupan di dalam hati. Jika tidak memuat Yesus, tidak ada kehidupan. Hati hanya memuat Yesus, tidak memuat apa-apa lagi. Hanya memuat Yesus.
Orang itu memiliki kehidupan 100% seperti Tuhan Yesus. Amin.